Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Divisi Pengolahan Sampah kelas TW 19B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan PBL dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Organik dan Anorganik sebagai media dan wadah tanam bagi tanaman hias. Sebelumnya perkenalkan, saya Novilesia selaku moderator. Lalu ada rekan saya Nadia Fatmasari dan Neisa Arini. Berikut ada poin-poin yang akan kami jelaskan di presentasi ini, yaitu ada latar belakang, tujuan kegiatan, solusi permasalahan, hasil kegiatan, serta kesimpulan dan saran. Baik, presentasi akan diawali dengan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan kegiatan kami yang akan dipaparkan oleh Nadia Fatmasari. Latar belakang kami melakukan kegiatan ini berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di Politeknik Al-Islam Bandung yang menghasilkan sampah plastik sebanyak 2-3 trash bag per harinya. Namun, masih kurangnya infrastruktur dalam pengelolaan sampah sehingga sampah yang dihasilkan seringkali dibakar oleh petugas kebersihan. Pembakaran sampah ini tentunya memunculkan permasalahan baru karena menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan sivitas akademika dan warga sekitar. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam memilah sampah dari sivitas akademika itu sendiri. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang baik khususnya di sekitar lingkungan Politeknik Al-Islam Bandung, yaitu dengan menyediakan tong sampah, fasilitas tong sampah khususnya untuk sampah organik yang berisi dedonan kering dan sisa-sisa makanan yang bisa diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah anorganik seperti botol plastik, dan itu bisa diolah menjadi kerajinan yang fungsional dan pot untuk tanaman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sivitas akademika dalam pemilahan sampah. Itu adalah suatu upaya untuk mengedukasi dan mengajak komunitas akademik termasuk mahasiswa, dosen, staf untuk memahami pentingnya pemilahan sampah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengurangi dampak dari pembakaran sampah yang selama ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan sampah. Nah, di Politeknik Al-Islam Bandung selama ini kan sampah-sampahnya selalu dibakar ya sama petugas kebersihan. Jadi, itu tuh berbahaya untuk kesehatan sivitas akademika dan warga sekitar. Nah, karena sekarang ada kegiatan Go Green Campus, kami berinisiatif untuk membuat kegiatan yaitu dengan mengelola sampah seperti sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah anorganik seperti botol plastik itu bisa diolah menjadi kerajinan yang fungsional atau pot tanaman. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mengurangi pembakaran sampah secara signifikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai solusi permasalahan, proses, serta hasil kegiatan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk solusi permasalahannya, setelah kami dari Divisi Pengelolaan Sampah melakukan observasi lapangan dan mendapatkan informasi bahwa sampah yang dihasilkan di PAIP itu ada sebanyak 2-3 trash bag per harinya, kami dari tim pengelolaan sampah pun langsung melaksanakan rapat. Dari rapat itu dihasilkan 5 program yang akan kami jalankan untuk mengolah sampah. Yang pertama itu ada edukasi cleaning service. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu zero waste. Kami juga akan menjelaskan mengenai program-program pemilihan sampah, pengelolaan sampah yang akan kita jalankan. Lalu kami juga akan menjelaskan apa sih Project Go Green itu. Kami juga akan mengedukasi kepada cleaning service bagaimana nanti caranya menyalurkan sampah ke bank sampah. Nah, melalui program Go Green Campus dan Zero Waste ini, nantinya sampah otomatis akan terpilah antara sampah organik dan non-organik gitu. Sehingga cleaning service tidak perlu lagi memilah-milah sampah. Untuk program yang kedua, sampah organik yang telah dipilah akan dikelola menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah non-organiknya akan diolah menjadi kerajinan fungsional dan pot tanaman. Yang terakhir, sampah anorganik selain botol plastik
itu akan disalurkan ke bank sampah. Setelah program kami untuk waste in selesai, sampah-sampah anorganik termasuk botol plastik seluruhnya akan kami salurkan ke bank sampah. Nah, dari kelima program ini, program yang kami fokuskan untuk kelompok kami adalah program memanfaatkan sampah organik dan anorganik sebagai pot tanaman serta media tanam hias gitu. Jadi di sini pot tanaman itu kami buat dari sampah botol plastik, sampah anorganik, sedangkan media tanamnya yaitu pupuk kompos kami menggunakan hasil dari olahan sampah organik. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembuatan tanaman hias. Jadi hal yang pertama kami lakukan adalah survei jenis tanaman. Di sini kami melakukan riset kira-kira tanaman apa sih yang cocok untuk ditanam botol plastik dengan mendatangi toko-toko tanaman. Selanjutnya yaitu kami melakukan pengumpulan botol plastik dan melaksanakan pembuatan pot. Kemudian setelah potnya jadi, kami langsung melaksanakan pemindahan tanaman dan media tanam ke dalam pot hasil mengolah sampah anorganik gitu. Kami melakukan proses peletakan tanaman hias. Nah, dari kegiatan yang kelompok kami lakukan, itu dihasilkan pot tanaman sebanyak 14 buah. Untuk penempatan pot tanaman ini akan diletakkan di gedung khusus organisasi, tepatnya di belakang gedung Hima. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Naira untuk memaparkan kesimpulan serta saran dari kegiatan kami. Kesimpulannya, kegiatan ini tuh dilatar belakangi oleh keterbatasan infrastruktur dalam pengolahan sampah, sehingga divisi pengolahan sampah itu menciptakan edukasi kepada CS tentang pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pengolahan sampah organik menjadi kerajinan fungsional, dan pot tanaman, serta penyaluran sampah organik ke bank sampah. Untuk pupuk yang dihasilkan itu bisa menjadi media tanam tanaman hias dengan pot yang dihasilkan dari sampah organik atau botol plastik itu untuk kerajinan yang fungsional. Nah, untuk kerajinan yang fungsional ini tuh akan diletakkan di ruangan yang ada di Politeknik Alisam Bandung, serta sampah organik yang tidak bisa diolah kita salurkan kepada bank sampah. Sarannya, untuk kedepannya, agar program yang kita laksanakan berjalan dengan lancar ke depannya, kita perlu meningkatkan komunikasi antar divisi untuk kita menghindari miskomunikasi serta mengintensifkan kampanye dan sosialisasi untuk pemilahan sampah agar kesadaran diri seluruh mahasiswa Politeknik Alisam Bandung itu meningkat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.